perkenalan di kelas ya nak ya. Ada yang ingat nggak nama ibu siapa? Nama ibu Widya Indah Lestari. Ibu di sini membantu Ibu Wendy dalam mengajar mata pelajaran akuntansi. Ibu dari Universitas PGRI Palembang dari program studi pendidikan akuntansi. Ibu masuk semester 7. Ada yang ingin ditanyakan mengenai Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya. Nah sebelumnya ini kita materi yang keempat ya. Itu nama materinya pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya ada ingat nggak kita belajar apa kemarin? Kemarin kita belajar tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Ada ingat nggak persamaan dasar akuntansi itu apa? Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, utang, kemudian modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rumus umum persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta itu terdiri dari apa aja sih? Ada 5 jenis harta ya. Ini ada harta lancar, kemudian investasi jangka panjang, kemudian harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta lain-lain. Jelas ada sorry benar. Harta lancar itu ada yang tahu nggak? Apa aja contoh yang termasuk dalam harta lancar? Ada yang tahu nggak? Kas, kemudian piutang, kemudian perlengkapan. Harta lancar itu kenapa sih terdiri dari sini? Terdiri dari ini, kas, piutang, perlengkapan. Jadi alasannya karena harta lancar itu aliran harta atau kas itu aliran kas yang dia itu perputarannya kurang dari 1 tahun. Jelas? Kemudian ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu contohnya seperti saham, kemudian obligasi. Investasi jangka panjang itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan besar. Kalau misalkan cuma salon, laundry yang kecil itu dia belum ada investasi jangka panjang karena dia nggak mungkin terbitin saham. Kemudian ada harta tetap. Harta tetap itu harta yang umurnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa aja yang termasuk dalam harta tetap? Peralatan, gedung, mesin atau kendaraan. Kemudian ada harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tetapi kita bisa merasakan manfaat dari harta tidak berwujud tersebut. Seperti contohnya ada hak cipta, ada goodwill, ada hak paten. Hak paten itu kayak kita nemuin sesuatu kan, terus kita daftarin biar dia tuh ada hak paten kita gitu kan, biar bahwa benda tersebut itu yang bukan kita. Misalnya apa? Mesin pembuat roti misalkan. Kemudian ada hak cipta. Hak cipta itu misalkan kalian buat novel atau lagu nih, kalian punya lagu ya, musik. Nah itu kalian harus mendaftarkannya biar kalian punya hak cipta. Biar apa? Biar kalian dapat royalti ketika orang memutar lagu kalian, mau nyanyi lagu kalian di acara-acara besar. Jadi kalian bisa dapat bayar dari situ. Padahal kita sesuatunya itu tidak terlihat kan, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya. Kemudian ada harta lain-lain. Harta lain-lain itu kita tuh punya harta, tetapi dia itu tidak bisa kita manfaatkan sepenuhnya. Contohnya ada mesin rusak, kemudian tanah yang sudah lama tidak terpakai, atau dia itu bentuknya seperti rawa. Dia tanah, itu punya kita kan, harta, tetapi tidak bisa kita pakai. Ya gimana mau dipakai kan? Rawa bentuknya. Ya. Ini dari harta ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kita sekarang lanjut ke utang. Utang itu terdiri dari dua jenis, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka panjang itu sama seperti harta tetap tadi. Jadi dia tuh siklusnya tuh lebih dari 1 tahun kalau panjang itu. Jadi seperti utang bank, utang hipotek, utang bank itu bisa kalian pinjam uang di
juta. Itu kalian bisa langsungnya selama 5 tahun, 3 tahun bisa kan? Nah jadi itu dinamakan utang jangka panjang. Kemudian utang jangka pendek itu seperti utang gaji. Kenapa utang gaji disebut utang jangka pendek, Bu? Karena kalau misalkan seperti kalian bekerja ya, misalkan bekerja di Indomaret misal, bekerja di Indomaret. Nah kalian bekerjanya sekarang kan, bulan ini kalian bekerja udah selesai, udah akhir bulan kayak gini, harusnya menerima gaji. Tapi dari pihak Indomaret kamu dibayarnya nanti ya tahun depan atau 2 tahun kemudian. Kalian mau nggak? Nggak. Kenapa? Kelamaan kan? Nah jadi itulah kenapa utang gaji itu harus dibayar secepatnya. Dari penjelasan utang yang mau ditanyakan? Enggak. Lanjut ke modal. Modal itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Modal itu bisa bersumber dari investor yang mau yang menyuntikkan dana atau menyumbang dana untuk perusahaan kita, membantu kayak gitu yang memberi modal. Bisa juga berasal dari uang pribadi kita sendiri. Uang pribadi kita sendiri itu dinamakan juga dengan modal. Kemudian private itu pengambilan pribadi. Jadi kita di pemilik perusahaan kan, misalkan ibu punya usaha konveksi itu. Jadi pembuatan jaket. Mau ambil uang, aku mau ambil uang aku dong senilai 2 juta misalkan. Ambil 2 juta. Jadi kita tuh harus mengembalikan uang sudah 2 juta. Karena di sini jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ke penomoran akun ya. Dalam akuntansi ada penomoran akun. Penomoran akun ini bersifat fleksibel atau bisa diubah-ubah kecuali pokoknya itu seperti harta, utang, dan modal. Dalam akuntansi utang ditulis dengan U ya, tidak utang tapi utang. Ingat, dalam akuntansi jangan menulis utang kita itu sebagai hutang, tetapi utang menulisnya. Karena dalam akuntansi biasanya disingkat H itu sebagai harta. Kalau kita menuliskan H itu sebagai hutang, nanti ada kesalahan, jadinya tidak seimbang atau tidak balance. Makanya U dalam akuntansi disebut dengan hutang. Nah, dalam akuntansi ini ada penomoran akun di mana H ini nomor 1. Jadi dia ini induk. Nah, ini anak-anaknya, cabang-cabang ini anak-anaknya. Jadi misalnya ada harta lancar. Harta lancar ini bisa di perusahaan itu menetapkan dia menomori akunnya dengan 111 kayak gitu ya, enggak dari 0, jadi mulai dari 1. Jadi otomatis harta lancar ini nomor 1. Kemudian kas ini juga nomor 1. Kalau dia mulainya dari angka 0, ini tetap 1, kemudian ini 0, dan kas ini 0. Jadi sudah 1, 0, 0. Itu berarti kas. Karena kalau dalam akuntansi, kalau dari perusahaan besar, kita nggak lagi tulis pakai tangan gitu, jarang. Kita kebanyakan pakai komputer, makanya ada nomor akun biar enak nyarinya. Kemudian begitu juga dengan ini, investasi jangka panjang. Ini nomor 2 kan kalau perusahaan besar. Jadi kalau kita usahanya masih kecil, masih daerah sini lah, ini belum ada. Jadi nomor 1 ini, nomor 2 ini biasanya tidak di sini. Jadi langsung ke harta ini nomor 2. Selain ini paham? Jadi kalau misalkan ibu mau menuliskan nomor akun kas kayak gitu ya, nomor akun kas. Nomor akun kas itu berarti berapa? 1, 1, 1 kan? Nomor akun kas berarti 1, 1, 1. Nah itu berarti kas. Ibu menulis peralatan nih. Ibu menulis
masuknya. Jadi motor-motoran enggaknya yang disebut itu nilai ekonomisnya, manfaatnya. Jadi misal dalam 5 tahun itu tadinya motor kita enak, mulus suaranya ya, dipakai di jalan berlubang nggak terasa. Sekarang jangankan di jalan berlubang, di jalan mulus saja dia kayak udah jalan berlubang pakai motor. Dari sini paham? Nah, untuk penomoran akun di akumulasi penyusutan peralatan ini ada 2 kemungkinan. Kalau dia dilurus, ini kan cabang dari peralatan ya, anaknya peralatan ini. Jadi kalau misalkan dia mau langsung, dia 1, 2, enggak langsung. Tetapi kalau misalkan biasanya anak peralatan ini dia nulisnya 1, jadi harta. Oh, dia yang harta 1, bukan aku hutang, maka 2. Nah, oh dia ini 1 nilai inputnya berarti harta. Kemudian yang keduanya nomor 2-nya 2. Oh, berarti ini termasuk dalam harta tetap. Terus termasuk lagi 1, 2, 1. Oh, ini anaknya harta ini. Anaknya peralatan ini kan. Dari harta 1, kemudian harta tetap 2, kemudian peralatan 1, strip 1. Oh, jadi ini anaknya peralatan ini. Dia kalau misalkan peralatan 1, 2, 1 itu peralatan 1, 2, 1 strip 1 itu otomatis akumulasi penyusutan peralatan. Tapi ingat dari awal ini bersifat fleksibel. Jadi bisa diubah, bisa jadi peralatannya nomor 3 atau bisa jadi peralatan nomor 4 tergantung perusahaan itu menempatkan harta mereka di nomor berapa. Jelas? Sekarang coba kalian buka baca di contoh transaksi yang sudah bagikan tadi.